Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sentra Matematika. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali di Sentra Matematika. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini Pak Rahman akan menjelaskan tentang materi pola bilangan. Teman-teman, sebelum Pak Rahman masuk ke dalam materi pola bilangan, Pak Rahman akan memperkenalkan dulu beberapa contoh barisan bilangan. Ya, di sini Pak Rahman contohkan ada 3 baris bilangan. Yang pertama ada baris bilangan asli. Ya, barisan bilangan asli. Itu terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang kedua, Pak Rahman punya baris bilangan ganjil. Ya, Pak Rahman punya baris bilangan ganjil yang terdiri dari bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Pak Rahman punya baris bilangan genap terdiri dari bilangan 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, itu teman-teman beberapa contoh baris bilangan. Ya, paham ya? Ya, jadi baris bilangan bermacam-macam. Ada jenisnya, ada yang bilangan asli, ada bilangan ganjil, ada bilangan genap. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Ya. Kemudian jika bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya 2 dibagi 2 itu 1. 4 dibagi 2 itu 2. 2 dibagi 2 1. Ya. Nah, jika bilangan ganjil tidak bisa dibagi 2, tidak habis dibagi 2. Contohnya 3 dibagi 2. Nah, tidak bisa ya. Kemudian 5 dibagi 2 tidak bisa kan, berbeda dengan bilangan genap. Ya, seperti tadi 4 dibagi 2 2. 2 dibagi 2 1. Seperti itu teman-teman ya, perbedaan bilangan ganjil dan bilangan genap. Oke, kemudian kita mulai masuk ke dalam materi pola bilangan. Nah, teman-teman, di sini Pak Rahman punya contoh bilangan asli terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, setiap bilangan pada barisan bilangan disebut suku barisan. Jadi punya nama ya. Suku pertama ya, itu 1. 1 sebagai suku pertama, suku ke-1. 2 sebagai suku kedua. 3 sebagai suku ketiga. 4 sebagai suku keempat, dan seterusnya. Paham teman-teman? Oke, Pak Rahman akan contohkan lagi supaya teman-teman paham. Di sini Pak Rahman punya baris bilangan ganjil terdiri dari bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ya teman-teman, setiap bilangan pada baris bilangan itu punya nama yang disebut suku barisan. Pada bilangan ganjil yang Pak Rahman contohkan ini, ya, bilangan 1 itu disebut suku ke-1. Bilangan 3 disebut suku kedua. Bilangan 5 disebut suku ketiga. Kemudian bilangan 7 disebut suku keempat, dan seterusnya. Ya, paham teman-teman ya? Baik. Kemudian kita coba untuk menentukan pola bilangan, ya, menentukan pola baris bilangan. Ya. Nah, di sini Pak Rahman punya contoh bilangan asli. Kita akan menentukan polanya ya teman-teman ya.
kita tentukan pola bilangannya, baris bilangannya, ya. Di sini Pak Rahman punya baris bilangan asli dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kita tentukan polanya. Bagaimana kita cara menentukannya? Langkah pertama adalah kita mengetahui suku-sukunya, ya, suku masing-masing dari suku barisannya. Nah, di sini suku kesatunya apa? Ya, suku kesatunya adalah bilangan 1. Suku keduanya 2, suku ketiga 3, suku keempat 4, suku kelima 5, suku keenam 6, dan seterusnya. Nah, kita tentukan polanya, ya. Caranya yang pertama adalah kita butuh suku ke-1 dan suku kedua. Ya, langkah pertama adalah kita butuh suku ke-1 dan suku kedua. Kita hitung dulu selisihnya, teman-teman. Ya, kita hitung selisihnya antara suku ke-1 dan suku kedua. Bagaimana caranya? Caranya adalah suku kedua dikurangi suku ke-1. Tadi berapa suku kedua? Ya, suku kedua adalah 2, suku ke-1 adalah 1. Maka 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Ya, selisih suku ke-1 dan suku kedua adalah 1. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah kita butuh suku ketiga dan suku keempat. Ya. Maaf, kita butuh suku kedua dan suku ketiga. Selisih antara suku kedua dan suku ketiga kita hitung, caranya adalah suku ketiga dikurangi suku kedua. Maka 3 dikurangi 2. Karena suku ketiga adalah 3, suku kedua adalah 2. Ya, hasilnya adalah 1. Maka selisih antara suku kedua dan suku ketiga adalah 1. Ya, langkah ketiga kita lanjut, ya. Langkah ketiga yaitu kita butuh suku ketiga dan suku keempat. Nah, teman-teman, suku ketiga adalah 3, suku keempat adalah 4. Selisih antara suku ketiga dan suku keempat yaitu 4 dikurangi 3. Karena caranya adalah tadi suku keempat dikurangi suku ketiga. Ya, berapa hasilnya? 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Maka selisih antara suku ketiga dan suku keempat adalah 1. Lanjut kepada langkah yang keempat, yaitu kita butuh suku keempat dan suku kelima. Teman-teman, suku keempat adalah 4, suku kelima adalah 5. Ya, cara menghitung selisihnya adalah suku kelima dikurangi suku keempat, yaitu 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Maka selisih antara suku keempat dan suku kelima adalah 1. Ya, teman-teman boleh dilihat, ternyata semua selisihnya adalah 1. Ya, jadi polanya adalah bertambah 1. Ya, lihat teman-teman, antara suku ke-1 dan suku kedua selisihnya adalah 1 ditambah 1, ya. Pola dari suku kedua ke suku ketiga yaitu bertambah 1. Kemudian pola dari suku ketiga ke suku keempat adalah ditambah 1. Suku keempat ke suku kelima yaitu polanya ditambah 1. Ya. Kemudian bagaimana untuk menghitung, untuk mengetahui suku berikutnya? Yang belum diketahui adalah suku ke-7. Kita di sini mengetahui sampai suku ke-6 saja, ya. Caranya adalah tadi, ya, karena polanya ditambah 1, maka untuk mengetahui suku berikutnya yaitu tinggal ditambah 1, ya. Nah, di sini teman-teman, barisan asli mempunyai selisih 1, ya, untuk sukunya. Tadi kita sudah coba hitung. Jadi untuk menentukan suku berikutnya ditambah 1.
ya. Misalnya suku ketujuh, ya, suku ketujuh. Nah, tadi pada contoh kita hanya diketahui pada sampai suku ke-6. Bagaimana untuk mengetahui suku ketujuh? Maka cukup ditambahkan 1 karena kita sudah mengetahui pola bilangannya, yaitu bertambah 1. Ya, jadi suku ketujuh adalah suku ke-6 ditambah 1. Maka suku ketujuh adalah, ya betul, 7. Ya, suku ketujuh adalah 7. Dan seterusnya, caranya sama teman-teman. Begitupun ketika kita dihadapkan dengan barisan bilangan ganjil, maka cara menghitungnya sama. Kita hitung dulu selisih. Kita hitung dulu selisihnya, ya. Paham teman-teman ya? Itu cara menghitung selisih. Ya, itu untuk mengetahui pola pada barisan bilangan, ya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa Pak sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Apabila belum paham, silakan boleh memutar videonya kembali ya, sampai teman-teman paham. Baik, setelah ini teman-teman silakan boleh membuka panel tugas. Silakan kerjakan tugasnya. Teman-teman pastikan tidak menunda-nunda pekerjaan. Pastikan membaca doa, niatkan karena Allah. Semangat teman-teman, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.